Bab 1749. Tracy meletakkan dokumennya, bangkit berdiri dan berjalan ke samping jendela. Melihat pemandangan yang sangat menggemparkan itu, dia tidak bisa menahan diri dan mengerutkan keningnya. Apa mungkin calon kakak iparnya datang untuk mencarinya? Rapat dibubarkan. Tiba-tiba, terdengar suara dingin Lorenzo. Para direktur itu, seolah-olah telah menerima penyerangan, meninggalkan kantor dengan tidak sabar, seolah ingin melarikan diri. Kakak, aku sudah menduga. Wanita sialan itu tidak bisa melepaskan uangnya. Aku menyimpan kartu identitas, kartu banknya, serta perhiasan-perhiasan itu di dalam brankas perusahaan. Dia benar-benar masuk ke dalam perangkap sendiri. Lorenzo mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Tracy tercengang. Ternyata dia berpikir terlalu banyak. Dewi bukan datang untuk mencarinya, melainkan untuk mencari uang-uang tersebut. Kamu pergi dulu. Ini bukan urusanmu. Lorenzo memberi perintah. Kemudian langsung membuka kabinet, memperlihatkan sebuah brankas berwarna emas. Dia mau menunggu Dewi di sini. Dia mau lihat apakah dia bisa melarikan diri dengan brankas ini di hadapannya. Kakak, kalau ada masalah bicarakanlah baik-baik. Tracy menegur dengan hati-hati. Lorenzo membuat gerakan tangan, menyuruhnya cepat pergi. Tracy buru-buru pergi bersama Naomi dan Paula. Sampai di pintu, dia menoleh dan melirik brankas tersebut. Ada sebuah foto yang tertempel pada brankas tersebut. Di foto itu, Lorenzo memiringkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Sementara Dewi mengenakan wig berwarna merah berada tepat di hadapannya. Bibir keduanya menempel bersama, tapi mereka juga tidak seperti sedang berciuman. Mereka pasti saling berciuman tanpa disengaja, lalu terfoto secara tidak sengaja. Ekspresi mereka berdua tampak sedikit terkejut, tapi ini adalah satu-satunya foto mesra mereka. Lorenzo menempel foto ini di brankas, menunjukkan seberapa penting foto ini baginya. Sekarang, brankas emas ini adalah sebuah umpan, menunggu Dewi untuk mengambil umpannya. Tracy tidak bisa menahan diri dan berbalik bertanya pada Lorenzo. Kakak, bagaimana kakak dan kakak ipar bertemu? Untuk apa kamu menanyakan hal ini? Cepat pergi. Lorenzo sudah siap untuk berperang dengan Dewi. Dia tidak ingin Tracy mengganggunya. Apa foto itu diambil diam-diam saat kalian baru berkenalan? Tracy menunjuk foto di brankas dan bertanya lagi. Lorenzo menoleh, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia bahkan sudah lupa dirinya menempel foto ini pada brankasnya. Melihat tampang konyol keduanya dalam foto itu, rasa kesal pada sorot matanya berangsur-angsur berkurang, dan ada emosi yang rumit sedang melonjak. Kakak, hubungan jangka panjang apapun harus ada komunikasi yang baik. Menggunakan cara yang begitu keras tidak akan berhasil. Kakak harus menggunakan kenangan-kenangan indah dari masa lalu untuk menggerakkan dan mempertahankannya. Setelah mengatakan itu, Tracy pergi dengan tergesa-gesa. Di luar, karyawan dari berbagai departemen telah melarikan diri. Semuanya berbondong masuk ke dalam lift. Seakan-akan yang datang bukanlah calon istri bos mereka, melainkan monster. Melihat situasi seperti ini, Paula tidak bisa menahan diri dan mendesah. Sebenarnya apa yang pernah dilakukan oleh calon nyonya kita di gedung Brookmore? Kenapa semua orang sampai ketakutan seperti ini? Ayo, cepat kita pergi. Naomi mengingatkan. Tuan telah mengepung tempat ini untuk menangkapnya. Sebuah pertempuran besar akan segera dimulai. Benar, Tracy melihat beberapa lift sudah penuh. Bahkan lift VIP juga masih sedang turun. Jadi dia pun menyeret mereka berdua untuk turun lewat tangga. Cepat pergi. Jangan terlibat dalam hal ini. Kalau tidak, kita membela pihak yang manapun tetap salah. Iya. Mereka bertiga baru saja hendak pergi melalui area tangga. Tiba-tiba ada beberapa elang menyerbu ke depan. Hampir saja menabrak mereka. Naomi dan Paula segera melindungi Tracy berdiri ke samping dan menempel dinding, menghindari elang-elang itu. Mereka bertiga belum sempat bereaksi. Ada sesosok bayangan hitam melintas di depan mereka. Suara yang penuh amarah bergema di area tangga. Lorenzo, kamu bajingan. Berani mencuri uangku. Aku akan menghabisimu. Tracy tertegun sejenak dan buru-buru berkata, cepat lari. Dewi membawa beberapa elang menerobos masuk ke dalam kantor presdir.
Lorenzo sedang duduk di kursi kulit hitam dengan sikap arogan, memutar pena di tangannya, menyipitkan mata dan menatapnya dengan dingin. Lorenzo, sialan. Dewi baru saja hendak berbicara. Tiba-tiba, suara yang dikenalnya terdengar dari speaker. Aku, Dewi, bersumpah pada langit bahwa aku akan balas budi pada Lorenzo di masa depan. Kalau aku tidak bisa membalasnya, maka aku akan menebusnya dengan tubuhku. Kalau aku mengingkari sumpah ini, maka aku akan disambar oleh petir dan mati dengan mengenaskan. Begitu kalimat ini selesai, tiba-tiba terdengar suara petir di luar, membuat Dewi bergidik ketakutan, dan langsung menciut. Wanita sialan, apa kamu masih ingat? Ini adalah sumpah yang kamu buat sendiri. Lorenzo berdiri dan mendekatinya perlahan. Kalau kamu tidak ingat, maka aku akan mengingatkanmu. Dewi menatap matanya. Mendengarkan sumpah yang terus diputar itu, ingatannya perlahan kembali ke beberapa tahun yang lalu. Season pertama, kisah cerita Daniel dan Tracy sudah selesai. Berikutnya penulis akan menceritakan kisah cerita Lorenzo dan Dewi. Dengan cara kilas balik, diceritakan dari awal. Simak terus kelanjutan kisah cerita mereka. Pada season akhir kisah Daniel dan Tracy akan dibahas lagi. Bab 1750. 4 tahun yang lalu, saat malam tiba, Las Vegas dipenuhi oleh lampu yang menyala dengan terang. Kasino Flames adalah kasino bawah tanah terlaris di Las Vegas. Setiap malam sebelum memulai bisnis, akan ada acara pembuka yang luar biasa. Acara pembuka malam ini lebih menarik. Di atas panggung, tirai berwarna merah darah perlahan terangkat. Di bawah panggung sudah dikelilingi oleh lautan pria yang sudah mengeluarkan air liur. Bos pemilik kasino Flames sering mencari beberapa gadis untuk dilelang, dan setiap kali gadis yang dia cari selalu berkualitas tinggi. Pelelangan bahkan belum dimulai, tetapi mata para pria di sana sudah berbinar. Mereka sudah tidak sabar untuk menunggu lagi. Perlahan-lahan, sebuah sangkar besar muncul dari bawah tirai. Untaian tule berwarna putih muncul dari dalam sangkar, berkibar tertiup angin, menggoda hati para pria yang sudah siap bergerak. Cepat, cepat, cepat. Para pria berteriak dengan tidak sabar. Suasana di tempat tiba-tiba memanas seperti kobaran api. Tirai akhirnya diangkat. Sangkar ditutupi dengan mandala merah. Seorang gadis cantik berpakaian seksi sedang meringkuk di atas tumpukan bunga dan tertidur. Rambut hitam legam panjang keluar dari sangkar dan tertiup angin sepoi-sepoi, memancarkan aroma samar. Gadis itu memiliki paras wajah cantik yang memabukkan. Dia mengenakan gaun putih panjang setipis sayap jangkrik, bagaikan peri yang telah jatuh ke dunia manusia. Dalam seketika, penonton terdiam. Mereka semua menatap gadis itu dengan seksama. Dia seperti bunga kuncup yang menunggu seorang pria untuk memetiknya, juga seperti peri yang terdampar dan sedang menunggu pangeran datang menyelamatkannya. Pintu ruangan VIP di lantai 2 terbuka sedikit. Sepasang mata berwarna kuning memandangi wanita di dalam sangkar itu dengan lekat, bagai dewa takdir yang mengatur segalanya. Tuan L, ini hadiahku untukmu. Bos kasino Flames tersenyum lembut. Lorenzo berpakaian putih. Bahkan di kasino seperti ini, dia masih memiliki sikap yang dingin dan suci. Bahkan api di sekelilingnya tidak bisa mendekatinya. Kapan akan dimulai? Waktu sangatlah berharga. Jangan sampai membuang waktu kita. Benny, kamu sudah tidak sabar. Tentu saja, tahan. Hahaha, hahaha. Para pria di bawah panggung tertawa terbahak-bahak. Semuanya, harap tenang. Pembawa acara melangkah ke atas panggung. Lelang dimulai sekarang. Iya, ayo cepat mulai penawaran harganya. Para penonton sudah tidak sabar menunggu. Harga awalnya $1 juta. Sekarang mulai, sekarang. Harga awalnya $1 juta. $2 juta, $3 juta, $5 juta. Aku menawar. Pelelangan terus berlanjut. Harga yang ditawarkan terus meningkat. Lorenzo memalingkan wajah dengan dingin. Dia sedang mencari putri bibinya. Tapi yang ini jelas bukan. Dia sama sekali tidak tertarik dengan permainan semacam ini. Dia bangkit dan hendak pergi. Tiba-tiba terdengar seruan kaget dari penonton. Dia bangun. Lorenzo menoleh dan melihat gadis di dalam sangkar itu bergerak. Jari-jarinya yang ramping sedikit menggeliat. Dia sudah mau bangun. Aku menawar $10 juta. Terdengar sebuah suara nyaring.
Semua penonton terdiam beberapa detik. Beberapa orang berbicara dengan suara rendah. 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. 10 juta 3 kali. Pembawa acara memukulkan palu lelang dengan keras. Dengan lantang menyatakan, "Deal. Bos Edward akhirnya bisa pulang membawa gadis cantik. Malam ini kamu bisa menikmatinya dengan baik." Hahaha. Penonton di bawah panggung cemburu dan iri. Banyak pria bersiul dan mencemooh dengan kata-kata cabul. Hehe. Malam ini aku sudah pasti akan mendapatkan gadis cantik ini. Gadis di dalam sangkar perlahan merangkak bangun, menutupi dahinya dengan satu tangan, sambil menopang sangkar dengan tangan lainnya. Tubuhnya terlihat sangat lemah, seperti akan jatuh kapan saja. Dewi menutup matanya. Dalam benaknya terlintas potongan memori yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, koma. Bab 1751. Banyak sekali potongan memori yang muncul di benaknya. Tapi dia tidak dapat menghubungkan memori-memori tersebut secara rapi. Tidak dapat mengingat memori itu sepenuhnya. Kepalanya terasa sakit sekali. Sakit sekali. Edward sangat bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dadanya. Gadis cantik. Tangannya sudah hampir menyentuh dada montok gadis itu. Gadis itu tiba-tiba membuka matanya. Dan niat membunuh muncul di mata yang jernih itu. Dia meraih pergelangan tangan pria itu dan memutarnya dengan keras. "Oh!" Edward berteriak seperti babi yang ingin disembelih. Dia ingin melawan. Tetapi Dewi tidak memberinya kesempatan. Dewi dengan cepat melilitkan rantai perak di pergelangan tangannya. Kemudian dengan kekuatannya, dia melempar pria yang beratnya hampir 100 kilogram itu dengan keras. Terdengar suara brak yang keras. Tubuh pria gendut itu jatuh ke lantai. Getarannya menyebar sampai ke atas panggung. Edward terbaring di lantai dan berguling kesakitan. Para pria yang hadir semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka wanita yang tampaknya lemah ini ternyata begitu tangguh. Mereka semakin bersemangat dan memiliki minat yang kuat pada wanita liar dan sulit dijinakkan ini. Bahkan ada pria yang bersiul, menjerit, dan mencemooh. "Edward, kamu sudah dibanting oleh gadis cantik sebelum mulai. Hahaha, gadis cantik ini cukup liar. Aku suka. Ayo buka harga." Dewi menggelengkan kepalanya yang pusing dan memandang pria di bawah panggung melalui sangkar. Penglihatannya yang awalnya kabur berangsur-angsur menjadi jelas, dan kesadarannya berangsur-angsur pulih. Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Kenapa aku bisa di sini? Di mana ini? Ada rasa sakit menusuk yang tajam di bagian belakang kepalanya. Dan ia secara naluriah mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Malah menyentuh noda darah. Dia melihat darah di tangannya dan dengan hati-hati mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi ia tetap tidak bisa mengingatnya. Kenapa aku bisa terluka? Siapa aku? Begitu pikiran ini terlintas di benaknya. Dia tiba-tiba terkejut. Dia bahkan tidak bisa mengingat siapa dirinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita jalang. Beraninya kamu memukulku. Edward tiba-tiba bangun dan menyerang Dewi dari belakang. Dewi mengerutkan kening dan menendangnya dengan sebuah tendangan ke belakang. Edward terhuyung beberapa langkah ke depan dan jatuh berbaring di lantai dengan keras. Cari mati. Dewi menginjak tubuh gemuk Edward dan keluar dari sangkar. Tapi dia menyadari tangan dan kakinya terkunci oleh rantai perak. Ada juga lonceng kecil yang tergantung di lantai, mengeluarkan suara merdu diiringi dengan gerakannya. Dia melirik ke arah para pria yang berada di bawah panggung. Kemudian menatap pembawa acara, mengangkat tangannya dan mengangkat alisnya. Siapa yang menguncinya? Pembawa acara itu memberi isyarat tangan. Dua pria hitam jangkung dan kekar keluar dari belakang dan perlahan mendekati Dewi. Mereka memandang remeh gadis bertubuh mungil depan mereka. Sudut mulut mereka terangkat. Para pria di bawah panggung semuanya berkeringat dingin. Edward memang tidak bisa berkelahi. Tapi kedua orang kulit hitam ini adalah pengawal khusus Casino Flames. Mereka lincah dan kuat. Bagaimana mungkin seorang gadis lemah bisa mengalahkan mereka? Gadis ini pasti akan dihabisi. Dewi tidak merasa takut sedikit pun. Malah berjalan ke arah mereka dengan langkah cepat. Karena terluka langkahnya terlihat sedikit goyah. Tetapi matanya tajam. Dia sama sekali tidak takut dengan pria-pria ini. Dia ingin semua orang tahu bahwa wanita tidak boleh diganggu.
Melihat adegan ini tiba-tiba Lorenzo menjadi tertarik. Dia kembali duduk di kursi kulit berwarna merah menyala itu. Menikmati adegan pertarungan antara gadis cantik dan monster di atas panggung. Dirinya yang sudah berdiri di puncak dunia di usia muda. Sudah bertahun-tahun tidak pernah tertarik pada apapun. Dia berharap wanita ini bisa memberinya sedikit kejutan. Dewi mengangkat dagunya dengan arogan. Mengaitkan jarinya ke arah mereka. Langsung menyatakan perang. Pria kulit hitam di sebelah kiri menatap dadanya dengan tatapan cabul. Mengulurkan tangan besar hitamnya. Dan menyerangnya dengan sembrono. Dewi segera menghindarinya. Dia mengambil belati di pinggangnya dengan kecepatan bagai kilat dan menebas badannya. Bab 1752. Hanya terdengar suara wush. Celana orang yang berbaju hitam itu sudah terbuka. Pakaian dalam bunga-bunganya pun terlihat. Hahaha. Penonton di bawah panggung tertawa terbahak-bahak. Pengawal kasino Flames yang berwibawa ternyata dipermainkan oleh seorang wanita. Sampah. Raut wajah Dewi terlihat jijik. Dia mencoba melepas rantai di tangannya dengan pisau belati itu. Tapi tetap tidak bisa. Dia mulai mengerutkan dahinya. Orang berkulit hitam ini menjadi marah karena malu. Dia tidak berani lagi meremehkan kemampuan lawan dan mengayunkan tinjunya ke arah Dewi. Dewi menghindari serangannya dengan gesit seperti hantu. Lalu dengan secepat kilat ke belakangnya dan menusuknya. Dia menggodanya seperti kucing mempermainkan tikus. Orang berkulit hitam itu terus-menerus melawannya. Bahkan rambutnya pun tidak tersentuh. Malah tubuhnya yang penuh luka. Dia semakin emosi. Para penjudi di bawah panggung mulai mencemooh. Menganggap remeh pengawal yang tinggi besar itu. Karena bahkan wanita yang lemah saja tidak bisa dia kalahkan. Pembawa acara buru-buru mengedipkan matanya pada orang berkulit hitam lainnya. Orang berkulit hitam lainnya segera maju. Keduanya menyerang Dewi. Satu di depan, satu di belakang. Dewi tetap terlihat tenang. Dia memanjat ke atas kandang dengan gesit, mengayunkan belatinya dan menusuknya. Salah satu orang berkulit hitam sadar dan menghindar. Satunya lagi tertusuk olehnya. Darah segar memercik ke wajahnya. Bahkan matanya pun tidak berkedip. Dia mengambil pistol di pinggang orang berkulit hitam itu. Berbalik dan membidik pembawa acara itu. Berikan kuncinya. Pembawa acara mengerutkan dahinya dan melambaikan tangannya sekali lagi. 5 orang pengawal. Semuanya naik ke panggung. Dengan agresif mendekati Dewi. Dewi menyipitkan matanya. Tanpa ragu melepaskan tembakan ke arah si pembawa acara. Dor! Oh! Pelurunya mengenai kaki kanan pembawa acara. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Dengan satu kaki, dia berlutut di depan Dewi. Astaga, seluruh arena menjadi gempar. Kali ini terjadi keributannya besar. Penguasa kasino Flames sangat marah. Tidak ada orang yang berani berbuat keributan di sini. Wanita ini malah menembak dan melukai pembawa acara. Jelas-jelas cari mati. Berikan kuncinya. Dewi memegang pistol. Mendekati pembawa acara selangkah demi selangkah. Kelima pengawal itu segera mengeluarkan pistol dan membidiknya. Dewi tetap tidak takut. Berkata dengan dingin dan sombong. Penguasa kasino Flames sungguh tidak berguna. Membayar pengawal yang semuanya hanya bisa makan dan minum. Begitu banyak orang. Bahkan menghadapi satu wanita pun tidak bisa. Dewi melihat sekilas sebaris pengawal di belakang pembawa acara. Lalu mengangkat alis. Serta berkata dengan sombong, lebih baik, maju bersama saja. Tidak tahu malu, terdengar suara orang yang mabuk dan marah dari koridor lantai 2. Dewi mengikuti arah suaranya. Pandangannya langsung tertuju pada Lorenzo Mor. Dia duduk di kursi kulit berwarna merah darah dengan gaya arogan. Dari atas ke bawah memancarkan aura kesombongan. Seolah dia dewa yang dikagumi semua orang. Tanpa sadar, seperti semacam bayangan. Sepertinya dia pernah bertemu orang ini. Namun, Dewi tidak bisa mengingatnya. Belakang kepalanya terasa sakit. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Mengatur pikirannya dan bertanya sambil memandang ke arah Lorenzo. Apa kamu penguasa kasino Flames? Suruh mereka berikan kuncinya. Lalu antar aku keluar dengan hormat. Atau... Dia mengangkat pistolnya dan membidik Lorenzo. Peluruku tidak punya mata. Semua orang di sana terdiam dan tertegun. Meski mereka tidak mengenal Lorenzo, tapi bisa duduk di ruangan itu.
Bahkan bos kasino Flames saja berdiri di belakangnya dan melayaninya dengan hormat. Pria ini sungguh tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih lagi, auranya yang kuat cukup membuat orang takut dan gentar, kecuali Dewi. Wanita ini sungguh tidak takut mati. Lorenzo sedikit pun tidak memandang Dewi, seolah Dewi bukan sedang berbicara dengannya. Pisau belati bulan sabit yang tajam itu masih berputar di tangannya, disertai aura pembunuh berdarah dingin. Kurang ajar. Berani-beraninya bicara seperti itu pada tuan kami. Turunkan pistolnya. Bab 1753. Hati bos kasino Flames kacau. Malam ini, ia melelang wanita ini awalnya ingin menyenangkan hati Lorenzo. Tak disangka masalahnya malah menjadi seperti ini. Jika Lorenzo sampai hilang kesabaran, dia tidak akan bisa melihat matahari besok. Kelima pengawal berkulit hitam itu segera mendekati Dewi, ingin menangkapnya. Dewi langsung menarik pelatuknya dan mengarahkan bidikannya ke Lorenzo. Bos kasino Flames membelalakan matanya, menatap pelurunya dengan panik. Waktu seolah berhenti, udara tiba-tiba membeku. Di momen kritis itu, hanya terlihat sebuah cahaya yang menyilaukan. Terdengar bunyi dor, lalu terdengar jeritan. Ada cipratan darah. Dewi mundur beberapa langkah, memegang tangannya yang terluka. Melihat belati bulan sabit yang tertancap di kandang perak dan pistol yang terbelah dua jatuh ke lantai, dia tertegun. Di saat dia menembakkan pistol, sebuah pisau belati terbang ke arahnya. Dengan kuat membelah peluru itu, lalu membelah pistol di tangannya menjadi dua dan melukai pergelangan tangannya. Apakah ini nyata? Dewi tidak percaya pada matanya sendiri. Tapi pisau belati yang tertancap di kandang perak dan pistol yang terbelah dua itu masih ada. Sungguh nyata. Dewi mendongak melihat Lorenzo. Kali ini, tatapannya penuh hormat. Siapa pria ini? Kenapa punya kehebatan yang begitu luar biasa? Lorenzo langsung meminum habis bir yang ada di gelas dan menatapnya. Kamu harusnya bersyukur karena kamu masih bisa selamat. Kalau tidak, bukan pistol yang dibelah oleh belati itu, melainkan lehermu. Suaranya dingin bak embun beku. Tidak ada kehangatan sedikit pun. Dewi melihatnya sambil mengernyitkan dahi. Tanpa sadar dia mengepalkan tinjunya. Tidak tahu kemampuan sendiri. Lorenzo menyeringai mengejek. Tidak mahir. Malah pamer di depan orang. Tangkap dia. Dua orang berkulit hitam maju untuk menangkap Dewi dan memelintirnya. Ketika Dewi ingin melawan, seorang pria berkulit hitam langsung menginjak rantai di kakinya. Kakinya tidak bisa bergerak. Beberapa orang berkulit hitam lainnya juga mengelilinginya. Dewi mengerutkan dahinya. Tahu kalau dirinya tidak bisa kabur lagi. Aku menghabiskan uang banyak untuk membelimu. Meskipun kamu kuda liar, malam ini aku harus menidurimu. Edward membawa belasan pengawal ke panggung. Semua pengawal memiliki pistol. Orang berkulit hitam itu bersiap menyerahkan Dewi pada Edward. Dewi panik. Dia mendongak menatap Lorenzo. Lorenzo sudah pergi. Tidak tertarik sama sekali padanya. Melihat Lorenzo ingin turun ke koridor, tiba-tiba dia berteriak, "Tolong aku!" Tiba-tiba Lorenzo menghentikan langkahnya, menoleh dan menatapnya dengan menghina. "Berikan aku satu alasan. Aku akan ke sana untuk memberi taumu." Dewi mendorong pengawal yang menahannya. Dengan sekuat tenaga menarik pisau belati di sangkar dan berjalan ke arah Lorenzo dengan bertelanjang kaki. Tak ada yang berani menghalanginya, karena Lorenzo tidak melarangnya. Meski Edward merasa kesal, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kain tile berwarna putih mengikuti langkahnya yang lembut. Terlihat pahanya yang halus dan lembut. Dia seperti bunga yang sedang mekar, memancarkan aura menggoda. Sepanjang perjalanan, semua tatapan pria tertuju padanya. Sedangkan Lorenzo malah tetap dingin, diam dan sama sekali tidak terpengaruh. Semua orang menantikan pertunjukan bagus. Entah trik apa yang akan wanita ini pakai untuk membujuk pria misterius ini agar menolongnya. Pria di depannya ini jelas-jelas tidak tertarik dengannya. Setelah sampai di hadapan Lorenzo, Dewi memberikan pisau belati itu padanya. "Pisau belatimu." Lorenzo melihat ke arah Dewi. Dalam jarak sedekat ini, tiba-tiba dia menyadari Dewi cukup familiar. Di momen yang dingin ini, tiba-tiba Dewi menggunakan pisau belati itu untuk menyentuh bagian penting tubuhnya. Dewi mengangkat alisnya. Tatapannya sombong dan bangga.
Lorenzo hanya merasakan semburan darah yang hangat mengalir ke atas. Sudut mulutnya berkedut. Dia menatap Dewi dengan tatapan dingin. Hati yang membeku selama bertahun-tahun. Tiba-tiba muncul perasaan yang begitu kuat dan syok. Setelah hidup selama 27 tahun, ini pertama kalinya dia salah perhitungan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.